warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naya Rahmadania dengan NIM C1F023035, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Aditya Pratama, SMA. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang perekonomian di DKI Jakarta untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2025. Kita bisa melihat bagaimana ketimpangan pendapatan, pengangguran, serta kemiskinan masih menjadi tantangan utama di wilayah DKI Jakarta. Serta kita juga akan membahas tentang apa penyebabnya dan bagaimana kondisi geografi Jakarta mempengaruhi perekonomiannya, serta apa saja sih solusi dan peluang kerja yang bisa mendorong perbaikan ekonomi di daerah DKI Jakarta. Secara singkat, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi yaitu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu produksi, distribusi, serta konsumsi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perekonomian Indonesia di DKI Jakarta. Sedikit menjelaskan, perekonomian di Indonesia adalah seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedikit menjelaskan tentang letak geografis DKI Jakarta. Jakarta berada di bagian barat Pulau Laut Jawa, di dataran rendah dekat Laut Jawa, dan menjadi pusat pemerintahan serta perekonomian di Indonesia. Nah, secara geografis, Jakarta berada pada ketinggian kurang lebih 8 meter di atas permukaan laut, serta memiliki luas wilayah kurang lebih 661,5 km persegi daratan, serta kurang lebih 6.977 km persegi laut Kepulauan Seribu. Jadi guys, perekonomian Jakarta merupakan perekonomian terbesar di Indonesia karena Jakarta merupakan pusat perdagangan, pusat pemerintahan, serta pusat keuangan nasional. Nah, dikarenakan kita sedang membahas perekonomian di daerah DKI Jakarta, perekonomian DKI Jakarta memiliki beberapa hal. Yang pertama, ketimpangan, pengangguran, serta kemiskinan. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai pengangguran di DKI Jakarta. Tingkat pengangguran di DKI Jakarta 2025, jumlah pengangguran di DKI Jakarta per Februari 2025 mencapai sekitar 338.000 orang dari total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT atau presentasi pengangguran di Jakarta sekitar 6,18% per Februari 2025. Artinya, di setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 6 orang belum bekerja. Pada periode Agustus 2025, TPT di Jakarta turun menjadi 6,05%, menunjukkan penurunan pengangguran dibanding periode sebelumnya. Jadi, secara singkat, Jakarta memiliki angka pengangguran yang relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional karena banyak pendatang dan pencari kerja dari daerah untuk datang ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemiskinan di daerah DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 tercatat 4,28%, naik dibandingkan September 2024 sekitar 4,14%. Pemerintah provinsi mengakui bahwa pemulihan ekonomi belum inklusif, kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah tertekan oleh inflasi dan banyak pekerja informal. Meskipun persentase kemiskinan relatif kecil, sebagian orang miskin mengalami kemiskinan yang lebih dalam dan sulit untuk pulih, bukan sekedar kemiskinan ringan saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketimpangan di DKI Jakarta. Pada Maret 2025, rasio Gini Jakarta tercatat 0,441%, naik dari 0,431% pada September 2024.
Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di Jakarta masih melebar. Nah, yang kedua yaitu distribusi pengeluaran menunjukkan bahwa kelompok pesan terbawahnya hanya memperoleh sekitar 16,12% dari total pengeluaran penduduk, sementara 20% teratas menguasai 52,45% pengeluaran. Yang ini artinya meskipun ekonomi berjalan, manfaatnya belum merata. Kelompok atas jauh lebih besar menerima buah ekonomi dibanding kelompok bawah. Nah, dari situasi yang ada di daerah DKI Jakarta, ketimpangan, kemiskinan, serta pengangguran dapat diatasi dengan beberapa solusi berikut ini. Yang pertama yaitu pelatihan kerja dan vokasi, yaitu tingkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri, terutama untuk lulusan SMA dan SMK. Yang kedua itu dorong UMKM dan ekonomi kreatif. Ini untuk mempermudah akses modal, perizinan, dan pasar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga yaitu perluas bantuan sosial tepat sasaran, perkuat bantuan pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial bagi keluarga rentan. Yang empat, yang terakhir yaitu pengendalian harga kebutuhan pokok, yaitu menstabilkan harga pangan agar daya beli masyarakat miskin tidak tertekan. Jadi kesimpulan dari hasil video kami itu yaitu Indonesia merupakan tren penurunan kemiskinan secara nasional dengan sedikit perbaikan ketimpangan, namun di daerah urban seperti Jakarta masih dapat ketimpangan yang signifikan dan masalah pengangguran yang belum teratasi. Itulah video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.